Halo semuanya, Kami para frater SCY ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua Semoga kebangkitan Kristus menguatkan kita untuk semakin beriman dan bersaksi di era digital. Selamat Paskah. Audio Jungle. Oke, lanjut deh. Halo teman Remaka, jumpa lagi bersama kami para Frater SCY dalam acara KTKC Digital, beriman dan bersaksi di era digital. Nah, nggak terasa kita sudah bertemu ke berapa Frater? Ke seberapa? Belas. Ke Ke 11. 11 ya ampun, hampir selesai nih kayaknya. Hampir selesai ya? Iya, Lama, masih lama. Lama, ya. Tenang aja. Ngomong-ngomong, masih ingat nggak dengan tema yang pertemuan yang Minggu lalu. Ya, minggu lalu. Apa ya? Ingat, Apa ter? 7 dosa pokok. Oh iya, setelah kita membahas 7 dosa pokok dan pada hari ini kita akan membahas tema tentang 7 lagi. 7 lagi apa? Apa lagi? 7 karunia. Roh Kudus. Nah, Nanti akan dipandu oleh Frater Putra. nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih 7 karunia Roh Kudus itu apa saja? Masih pada lupa. Frater ingat nggak? Ya, nanti kita dibantu oleh Frater Putra. Salah satunya aja, salah satunya. Takut akan Tuhan. Kita kan tuh. Kalau saya tuh ingatnya apa ya? Wah. Kebijaksanaan kayaknya. Ada nggak sih, Mas? Ada. Ada. Nah, itu pokoknya nanti akan dibantu oleh Frater Putra, tapi untuk di kitab suci itu ada. Tapi nanti Mbak Nanti Santi. aja. Nah, oke. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Sambil jalan-jalan ya. Oke. Tuh. Ini kameranya. Oh, itu kameranya. Sini dulu, Nah, Pak. teman-teman tadi kan bilang tema kita adalah 7 karunia Roh Kudus. Ada yang masih ingat apa 7 karunia Roh Kudus itu? Nah, 7 karunia Roh Kudus itu kita terima pada saat kita menerima sakramen baptis. Ya, Jadi baptis. kita semua yang sudah menerima sakramen baptis itu sudah memiliki 7 karunia Roh Kudus. Iya. Nah, apa saja 7 karunia Roh Kudus itu? Coba Pak Dedi bacakan di kitab suci mana? Gimana ya, Ter ya? Coba cari. Ayo, Kayaknya Yesaya ya. Ya coba Yesaya berapa? Mari kita berdua. Yesaya berapa ya? Di Jangan perjanjian sampai salah, lama Bang, ya. Yesaya Perjanjian ini. lama. Nah, Jangan sampai salah tuh. 11, 2 sampai 3. Ini kan sudah ada tandanya. Ketahuan belum? Sudah ada tandanya, benar sekali. Iya. Nih, saya bacakan, Ya. teman-teman. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi 7 karunia Roh Kudus itu sudah ada dalam kitab suci, yaitu Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Nah, Frater, kita tadi sudah tahu toh 7 karunia Roh Kudus itu apa saja. Nah, supaya teman-teman paham, Frater Putra tolong jelasin kepada teman-teman. Saya ya? Ya, iya. Ya, Oke. sekarang harinya Frater Putra. Harinya Frater Oke. Nah, saya akan menjelaskan. Frater, secara singkat ya, Ter ya. Biar nggak bosan. Oh ya, Patra akan menjelaskan 7 karunia Roh Kudus. Yang pertama itu adalah karunia takut akan Tuhan. Nah, Akan Tuhan. Nah, terus Tante Teresa Avila itu mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan obat bagi manusia untuk menghindari dosa, yaitu takut akan Tuhan dan kasih. Nah, takut akan Tuhan adalah takut akan penghukuman. Artinya jika kita memiliki karunia ini, brother, Ya. nah kita tuh akan dibantu untuk mengalami pertobatan, terus Oh, semakin iya. dekat dengan Tuhan sendiri, seperti itu. Berarti Itu karunia takut akan Tuhan. pada Makin dekat dengan Tuhan ya. Iya, Kita jadi semakin membuat dekat. kita tuh semakin dekat dengan Tuhan, juga menghindari dosa. Karena kan kita tahu akan Tuhan, karena kan lawannya Tuhan itu adalah dosa. Jadi semakin rendah hati kita ya. Iya, Di hadapan benar. merendahkan diri di hadapan Tuhan juga bisa. Itu Oke, namanya Ter. pertama karunia Takut akan Tuhan. Yang kedua, Ter. Yang kedua kita pindah tempat lagi. Ada tempat lagi. Oke. Kita sambil traveling. Iya, sambil traveling komunitas gitu. Nah, kita sekarang ada di mana ini? Lapangan. Nah, kira-kira apa karunia yang berhubungan dengan lapangan? Ini yang kedua ya, Ter ya? Ya, Apa di ya? lapangan tuh kita biar ngapain? Kuat gitu ya kayaknya ya. Perkasa. Nah, Yang kedua adalah
karunia keperkasaan. Nah, karunia perkasaan itu adalah keberanian untuk mengejar yang baik dan tidak takut menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Karena kita yakin bahwa kita telah menerima Roh Kudus dan Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk menghadapi segala kesulitan yang ada dalam hidup ini. Intinya kita diajak untuk lebih dewasa dan Iya, lebih benar. matang. Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita semua. Itu dia. Yang kedua karunia Keperkasaan. Yang ketiga Yang ketiga berarti pindah tempat lagi. Nah, kita sekarang lagi di mana nih? Taman HKY kayaknya. Taman Doa Hati Kudus. Yesus. Nah, jadi apa kira-kira karunia yang berhubungan dengan Taman Doa ini? Masih berhubungan lagi nih. Iya dong. Iya. Oh, Frater. Jadi apa? Apa ya? Ya benar. Kesalehan. Karunia kesalehan. Jadi yang ketiga adalah karunia kesalehan. Apa itu karunia kesalehan? Karunia kesalehan itu memberikan kita kepercayaan kepada Allah yang penuh kasih, sama seperti seorang anak percaya kepada bapaknya. Jadi karunia ini membantu kita untuk semakin menyerahkan diri kepada Bapa Sang Pencipta kehidupan, seperti itu. Loh, kita mau kemana nih, Frater? Kiri atau kanan? Mana ya ter ya enaknya? Nah, pas banget nih Bapak Frater ini tanya. Mau ke kanan atau ke kiri aja kita bingung menentukan kan? Iya. Nah, persis yang keempat ini adalah karunia nasihat. Nah, karunia nasihat ini akan membantu kita untuk menentukan jalan mana yang harus kita pilih. Mau ke kanan atau ke kiri, mau yang baik atau yang jahat. Oh Nah, iya. tapi karunia nasihat ini selalu membimbing kita kepada yang baik. Jadi karunia yang keempat adalah karunia nasihat yang membantu kita untuk menentukan jalan mana yang harus kita pilih dalam menjalani kehidupan. Gitu, teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Jelas dong pasti. Nah, sekarang kita lagi di mana nih, Father? Kapel. Nah, kira-kira karunia apa yang berhubungan dengan kapel itu? Apa? Sudah. Nah, kenalan akan Tuhan. Nah, tadi kan apa namanya? Karunia pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi melalui karunia ini kita tuh dibantu untuk semakin mengenali Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa Sang Pencipta dan Roh Kudus sendiri. Nah, jadi dengan karunia ini juga kita tuh akan melihat Allah yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari, Brother. Jadi misalnya ada peristiwa yang sedih atau bahagia atau apapun, kita bisa melihat kehadiran Allah dalam setiap peristiwa itu. Bermakna. Iya, benar, Brother. Pengalaman. Karena kita telah menerima karunia pengenalan akan Allah, seperti itu. Oke, Frater. Lanjut. Lanjut. Ya. Nyari apa sih ter? Tak suci. Nah ini loh. Nah, pas banget. Jadi Gimana? Nah, coba kita nyari kitab suci. Nah kenapa ya? Ini ada hubungannya dengan 7 karunia Roh Kudus yang keenam. Oh, gitu. Apa berarti? Coba apa kira-kira yang berhubungan dengan kitab suci? apa ya? Pengetahuan. Ya. Nah, apa berarti? Pengertian ya? Ya, yang keenam adalah karunia pengertian. Nah, karunia pengertian itu apa sih? Karunia pengertian itu adalah akan membantu kita untuk mengerti misteri iman kita. Semakin mengerti siapa Yesus Kristus, siapa Allah Bapa dan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya karunia pengertian itu sangat membantu kita dalam membaca kitab suci. Nah, misalnya kan banyak sekali ya kitab Kejadian sampai Perjanjian Baru sampai Wahyu itu banyak sekali. Nah, kita dengan karunia pengertian ini, karunia pengertian kita akan dibantu untuk memahami isi dari kitab suci ini, sehingga kita tidak salah menafsirkan apa yang ada dalam kitab suci. Gitu karunia pengertian. Makanya kayak Pak Didi kalau punya buat paper atau skripsi ngambil dari kitab suci kan baca tuh. Nah, itu karunia pengertian itu membantu. Oke, jadi harus banyak baca kitab suci. Iya. Gitu. Oke, Frater. Nah, terus bentar, duduk aja tar capek kan? Duduk aja tuh ya. Keliling. Nah, sekarang kita oh nggak muat ya? Masih aja. Nah, sini ya. Saya tengah ya. Nah, ini yang terakhir sekarang. Terakhir, Frater. Itu apa yang belum
Sudah 6 mending yang Udah ketujuh. enam, yang ketujuh apa? Apa ya ter ya? Kok saya lupa brother ya? Kebijaksanaan. Ah, benar. Oh iya. Yang ketujuh adalah karunia kebijaksanaan. Nah, karunia kebijaksanaan ini memungkinkan kita untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Maka orang ini dapat menimbang segala sesuatunya dengan tepat, melihat segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan baik, dan dapat bersukacita di dalam penderitaan. Nah, jadi ketika kita melihat sesuatu itu kita bisa melihat dari kacamata Tuhan. Misalnya kita melihat orang tidak hanya dari fisiknya saja, tetapi kita melihat bahwa orang itu adalah ciptaan Tuhan, terus dikasih oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kita nggak main hakim sendiri ketika menilai orang atau sesuatu kayak gitu. Kita menjadi lebih bijaksana. Oke, brother. Bagi yang bijaksana. Frater ini ya. Dua frater ini bijaksana. Jadi yang bijaksana. Itu yang terakhir. Terus Nah, jadi 7 tadi apa lagi? Ya apa aja sebutin, apa Yang lagi nih? pertama apa tadi? saya takut akan Tuhan. Nah, terus? Tuhan. Nah, yang kedua berarti kesalahan nggak sih? Kesalehan ada. Kesalahan. Yang ketiga, Pengertian, Pengertian. 4, pengetahuan akan Allah, 5 tadi. apa? Nasihat, Nasihat. Lalu Enam. 6 berarti bijaksanaan tadi. Kebijaksanaan yang ketujuh. Yang satu lagi? Kebijaksanaan yang 7. Pengertian ini ya. Pengertian. Udah belum? perkasaan ada belum? Oh, perkasaan. Ya. Perkasaan atau pengertian. Jadi nanti kalau salah urutannya ya tolong ya editor ditulis lagi tujuhnya. Siapa editornya, brother? Batur Nggak tahu, nggak tahu, Henry. yang lagi pegang kamera. Kasihan Kasihan banget banget ya. ya, gapak. Tangannya tuh pegel terus pegang gitu ya. Frater ya? Iya Frater. Nah, kan kita tadi udah bahas 7 karunia Roh Kudus. Nah, sekarang saatnya dua frater ini untuk bersharing. Sharing lagi. Nah, bagaimana Oke. 7 karunia Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan para frater ini? Ambil salah satu karunia Roh Kudus saja, jangan 7-nya diceritain. Oke, satu aja ya. Ya, salah satu karunia Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan para frater. Pengalamannya coba ceritakan mulai dari frater Bayu deh. Oke. Kalau saya itu lebih memilih untuk kali ini ya, Nah. untuk lebih memilih karunia takut akan Tuhan, brother. Kenapa itu? Coba ceritakan pengalaman. Karena saya baca dulu, takut akan Tuhan itu adalah takut bahwa dirinya akan terpisah dari Tuhan. Nah, kalau misalnya kita nih dalam kehidupan sehari-hari kan ada yang baik, ada yang jahat. Mau berbuat dosa atau berbuat baik. Nah, itu kadang-kadang tuh kecenderungan kita kan ingin berbuat dosa. Nah, pada saat itulah ketika roh itu bekerja dalam diri saya terputus, saya bisa lebih bijaksana lagi untuk ya istilahnya bisa mendekatkan diri pada Tuhan, terus tidak jadi berbuat dosa. Itu juga nanti akan merembet ke sikap tadi apa, rendah hati ya tadi ya, rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi kalau rendah hati di hadapan Tuhan itu kalau membicarakan diri sendiri tentang rendah hati, ya apa ya, jadinya nggak rendah hati dong, jadi sombong. Iya, iya. Ya mungkin nanti kita bisa melihat kerendahan hati itu ya mungkin dari teman-teman kita, apakah kehidupan kita itu sungguh-sungguh rendah di hadapan Tuhan. Nah, terima kasih Frater Bayu atas sharingnya tentang pengalaman karunia takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, coba Frater Dedi sharing dong. Apa salah satu karunia yang berperan dalam hidup Frater Dedi itu? Apa ya ter ya? Nah, tak pikir dulu. Kayaknya yang terakhir tadi deh. Apa? Roh kebijaksanaan. Roh sih? Karunia. Karunia kebijaksanaan. Kenapa Frater? Kalau karunia kebijaksanaan ini kayaknya lebih membantu saya pribadi untuk lebih dewasa, karena dari situlah roh berperan dalam hidup saya, terutama dalam panggilan saya. Nah, ini contoh sederhananya ketika saya ingin melakukan suatu memilih suatu pilihan atau mengambil sebuah keputusan. Nah, disitulah saya dituntut untuk apa ya, lebih bijaksana dalam memilih atau memutuskan itu sendiri. Misalnya bentar lagi ya itu ada pembaruan kaul. Nah, dari situlah Frater, saya sendiri dan juga Frater mungkin nanti akan bermenung atau apa ya, berefleksi untuk mana memilih apakah mau lanjut atau tidak. Oh, iya. Lanjut. Lanjut ya Frater? Lanjut. Nah, terima kasih Frater Dedi. Nah, Frater Bayu itu bersharing tentang karunia takut akan Allah. Frater Dedi
karunia kebijaksanaan. Nah sekarang teman-teman, bagaimana 7 karunia Roh Kudus itu berperan dalam hidup teman-teman? Nah coba nanti bisa ceritakan, bisa lewat DM Sahabat Permata atau bisa langsung komen di YouTube Go English Kelas 3. Nah itu saja pertemuan kita pada hari ini, brother. Nah teman-teman, terima kasih untuk semua yang sudah ikut dalam pertemuan yang ke-11 ini. Jangan lupa untuk ikut Pertemuan selanjutnya. Ke-12. Nah kemarin kan katanya pertemuan ini sebenarnya Zoom ya, ternyata nggak jadi. Lah apa tetap nggak jadi? Karena Zoomnya lagi bermasalah. Nah jadi kita akan Zoom, semoga minggu depan bisa. Nanti informasinya akan kami sampaikan lebih lanjut. Nanti pendaftarannya juga akan kami sampaikan lewat Instagram Sahabat Permata. Jadi pantengin terus Instagram Sahabat Permata. Nah, tapi terima kasih Pak atas sharingnya, Iya, sudah berbagi sama-sama. pengalamannya, dan kita Ucapkan terima terima kasih dan kasih. sampai jumpa.